Hai teman-teman, selamat sore. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu pendidikan terkini tentang pendidikan di nasional dan internasional. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, nama Jelitel Perikasi Hombing, NPM 19091012, Prodi Pendidikan Matematika semester 7. Baiklah, untuk itu saya harapkan teman-teman menonton yang saya jelaskan. Terima kasih. Isu pendidikan terkini tentang pendidikan di nasional dan internasional. Pengamat pendidikan Muhammad Abduh-Jen menilai pendidikan di Indonesia terlalu kaku, birokrasi, dan seperti hampa makna, dan dimungkinkan kurang pragmatis. Indonesia maka akan menghasilkan sarjana yang kurang bermutu. Kekakuan pembelajaran tersebut dinilainya tidak hanya di jenjang pendidikan dasar saja, melainkan hingga jenjang perguruan tinggi. Adanya musibah COVID-19 ini, imbuhnya pendidikan kita seperti dipaksa untuk berubah, bukan saja model pembelajaran tetapi juga menginspirasi tentang isu-isu pendidikan terkini tentang pendidikan di nasional. Yang pertama, belum meratanya kesempatan akses pendidikan. 2. Masih rendahnya mutu pendidikan pada semua jenjang. 3. Masih banyaknya lulusan pendidikan yang belum siap memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat. 4. Masih efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. 5. Masih rendahnya pemanfaatan ipteks dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, masih terbatasnya partisipasi masyarakat, terutama bisnis dan industri, terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, pemberian kuota internet gratis hingga pendidikan militer. Yang kedelapan, sekolah RI tatap muka lagi pada tahun 2021. 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan menghapus mata pelajaran sejarah di SMK. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai isu-isu pendidikan terkini tentang pendidikan internasional. Nah, sebelum saya masuk ke isu-isunya, saya akan menjelaskan pendidikan internasional. Pendidikan internasional dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Carter V. Good menyebutkan ada dua arti dari pendidikan internasional. Arti pertama, bahwa pendidikan internasional adalah studi tentang kekuatan-kekuatan pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional, dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikannya. Arti kedua, pendidikan internasional adalah program internasional yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian antar bangsa dengan jalan tukar-menukar sarana, teknik, dan metode pendidikan, pertukaran pelajar, sedangkan isu-isu pendidikan terkini tentang pendidikan di internasional yang saya ketahui yaitu yang pertama, isu pendidikan kewirausahaan. Ditemukan bahwa Indonesia tidak akan maju karena cukup mempunyai entrepreneur. Yang kedua, peran pemerintah dan masyarakat madani dalam pendidikan karakter. Yang ketiga, homeschooling. Yang keempat, kualitas guru, di mana kualitas guru rendah disebabkan rasio ketersediaan guru, khususnya di daerah terdepan, terluas, dan tertinggal, atau 3T. Yang kelima, sekolah yang tidak ramah anak, karena dari hasil penelitian menunjukkan lingkungan sekolah di Indonesia belum ramah anak.
Ia mencontohkan hal tersebut terlihat dari mana misalnya kekerasan di sekolah, baik fisik maupun non-fisik. Yang keenam, siswa tidak terlalu dipaksa lagi dalam belajar. Yang ketujuh, Kemendikbud anggarkan 7,2 triliun sediakan kuota belajar untuk siswa dan guru. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.